Guys, coba jujur deh. Kalian sebenarnya investor, atau cuma penjudi yang pakai jas? Mungkin kalian gak terima dikatain gitu. Tapi coba pikirin ini. Apa hal pertama yang kalian cari pas bangun tidur? Apakah kalian buka laporan tahunan buat cek owner's earnings? Atau kalian malah buru-buru buka aplikasi buat cek saldo portofolio lagi merah atau hijau? Kalau fokus utama kalian adalah harga yang berkedip di layar, kalian mungkin gak sedang membangun masa depan. Kalian cuma lagi menunggu keberuntungan. Dan ini bukan kata gue. Ini adalah tamparan langsung dari Warren Buffett buat kita semua. Hari ini, gue akan bedah perbedaan mendasar antara investasi dan spekulasi menurut sudut pandang orang terkaya di dunia. Kenapa ini penting? Karena spekulan biasanya berakhir dengan air mata, tapi investor sejati bisa tidur nyenyak bahkan saat pasar lagi hancur sekalipun. Are you ready? Let's check it out. Oke, kita masuk ke babak pertama. Coba perhatiin perilaku kalian setiap hari. Kalau fokus utama kalian adalah melihat naik turunnya harga setiap jam, setiap menit, atau bahkan setiap detik, maka kalian sedang menebak-nebak cuaca, bukan sedang menanam pohon. Buffett pernah bilang, jika Anda berinvestasi, Anda melihat pada apa yang akan dihasilkan oleh aset itu sendiri. Jika Anda berspekulasi, Anda berfokus pada apakah harga benda tersebut akan naik atau tidak. Nah, quotes Buffett itu udah ngejelasin perilaku kalian yang sempat gue ungkapin di bagian pembuka kan? Kalau tiap bangun tidur kalian fokusnya cuma portfolio hijau atau merah, daripada ngelihat aset dan laba perusahaan, itu artinya kalian udah mulai terjebak dalam perilaku spekulasi sesuai perkataan Buffett. Parahnya, perilaku itu kalian ulang tiap hari dan ujung-ujungnya jadi sebuah kebiasaan. Tiap hari kalian bakal lihat harga saham daripada kondisi keuangan perusahaan. Ujung-ujungnya, kalian lebih suka lihat naik turunnya harga saham, menebak-nebak harganya di masa depan, dan gak buka laporan keuangannya lagi. Ingat, Buffett juga pernah ngomong, rantai kebiasaan itu terlalu ringan untuk dirasakan sampai akhirnya ia menjadi terlalu berat untuk diputuskan. Dan itulah yang terjadi. Dimulai dari kebiasaan cek portfolio hijau atau merah, berujung pada males ngebuka laporan keuangan perusahaan. Sekarang kalian gak berfokus pada pendapatan perusahaan, kondisi fundamental perusahaan, tapi cuma berfokus pada hasilnya hijau atau merah. Kalau kalian ngerasa cocok banget sama kondisi ini, berhati-hatilah. Segera putus rantai kebiasaan itu sebelum jadi rantai yang sulit untuk diputuskan. Nah, ini buat kalian yang hobinya suka dengerin gosip saham, narasi orang lain, termasuk pom-pom saham dari orang lain. Begitu ada bocoran harga saham sebuah perusahaan terlalu murah, atau besok bakal naik, kalian langsung FOMO. Kalian langsung beli sahamnya tanpa pikir panjang. Yang penting ikutin ralinya. Semoga besok naik banyak. Kalau seperti itu, artinya kalian tuh lagi berspekulasi. Dalam surat tahunannya tahun 1991, Buffett bilang gini, dengan informasi orang dalam yang cukup dan uang $1 juta, kamu bisa bangkrut dalam setahun. Waktu itu Buffett sedang diskusi dengan Charlie Munger mengenai bahayanya mengandalkan informasi orang dalam atau sekadar tips-tips panas tanpa memahami bisnis di baliknya. Baginya, memiliki informasi eksklusif seringkali bikin orang merasa bakal menang banyak. Hal ini justru bisa memicu perilaku spekulatif yang agresif seperti menggunakan hutang. Pas terjadi sesuatu yang gak terduga, akhirnya mereka justru bangkrut. Inilah yang terjadi pada saat berita MSCI kemarin beredar. Pas market lagi panik dan saham turun berjilid-jilid, banyak yang kena cut loss kan? Benjamin Graham, mentor Buffett pernah nulis gini, investasi adalah operasi yang, setelah analisis yang mendalam, menjanjikan keamanan pokok dan pengembalian yang memadai. Operasi yang tidak memenuhi persyaratan ini adalah spekulasi. Hayo, coba cek lagi. Ada 3 poin penting di sana. Kalau kalian berinvestasi tuh artinya kalian harus punya 3 hal ini. Melakukan analisis mendalam, instrumen investasi menjanjikan keamanan pokok, dan adanya pengembalian yang memadai. Kalau ketiga syarat itu nggak terpenuhi artinya kalian nggak investasi. Kalian lagi berspekulasi. Meskipun itu perkataan Graham, Buffett juga pernah mengungkit masalah ini saat memberi pidato di University of Florida tahun 1998. Saat itu, Buffett menekankan juga tentang pentingnya margin of safety yang berfungsi untuk memberikan perlindungan, alias keamanan pokok. Nah, berkaca pada 2 perilaku di chapter sebelumnya,
Sekarang coba jelasin ke gue gimana caranya kalian punya analisis yang mendalam kalau kalian cuma dengar kata orang? Gimana kalian bisa mengatakan kalau kalian sedang berinvestasi kalau kerjaannya cuma lihat harga saham naik atau turun, bukan melihat kinerja perusahaannya? Pernah ngerasain euforia saat menang berinvestasi di kripto atau emas? Rasanya pasti happy kan? Eits, jangan happy dulu. Masalahnya, Buffett bilang kalau kalian tuh lagi menang spekulasi, bukan investasi. Loh kok bisa? Buffett pernah bilang gini, jika Anda membeli sesuatu seperti Bitcoin atau mata uang kripto lainnya, Anda tidak menghasilkan apapun. Anda hanya berharap orang berikutnya membayar lebih mahal. Anda tidak berinvestasi saat melakukan itu. Anda sedang berspekulasi. Bagi Buffett, emas dan mata uang kripto itu beda dengan saham atau investasi lainnya. Kalau kamu beli rumah, rumah itu bisa produktif dan menghasilkan uang sewa. Kalau kamu berinvestasi pada peternakan ayam, ayamnya bisa menghasilkan telur dan dijual lagi. Kalau kamu berinvestasi pada saham, perusahaan akan menghasilkan keuntungan dan membagikan keuntungannya itu dalam bentuk dividen. Bagi Buffett, hal ini nggak terjadi pada emas dan kripto. Emas dan kripto nggak menghasilkan apa-apa selain peningkatan atau penurunan harga. Nggak ada dividen yang bisa dibagikan, dan kalian pun nggak bisa melakukan compound interest menggunakan emas atau kripto. Selain itu, kalau kamu mau untung dari komoditas ini, kamu cuma bisa berdoa ada orang yang mau membeli aset ini jauh lebih mahal dari harga yang kamu beli sebelumnya. Kalau nggak ada yang beli, ya artinya kamu bakal rugi. Kalian cuma bisa berharap, dan berharap saja tanpa melakukan hal lainnya. Tindakan seperti inilah yang dimaksud Buffett sebagai tindakan berspekulasi. Menurut Buffett, kalian gak bakal dapat apa-apa selain hanya berspekulasi ada orang yang bakal membelinya lebih mahal daripada kalian. Guys, itulah 4 hal yang dianggap Buffett sebagai tindakan spekulasi. Kalian setuju nggak nih sama pandangan Buffett? Apakah kalian termasuk orang yang melakukan hal-hal ini atau enggak? Ingat, ini bukan kata gue ya, tapi kata Buffett. Video ini dibuat bukan untuk menghakimi, tapi untuk membuat kalian menjadi investor yang lebih baik di masa depan. Ingat, Buffett juga manusia biasa. Gak semua kata-katanya bisa benar di mata kalian. Tentu aja, perspektif Buffett dalam berinvestasi pun gak sama seperti perspektif yang kalian miliki. Makanya, jangan makan mentah-mentah semua saran Buffett ini. Bijaksanalah dalam memilah dan memilih saran darinya. Pakai saran yang menurut kalian benar, tinggalkan kalau menurut kalian salah. Ujung-ujungnya itu duit kalian sendiri. Kalian sendirilah yang harus mengelolanya. Bener nggak? Jadi, kalian termasuk yang setuju dengan saran Buffett nggak nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu ya video hari ini. Gue undur diri. See you next time. Bye-bye.